Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebuah kebanggaan dapat menghadirkan kembali ibadah wanita. Sebelum para wanita bisa berkumpul lagi, ya kan? Kita buat pemanasannya dulu. Kenapa nggak dari dulu pemanasannya? Oh, kan kalau cuman kumpul-kumpul di ibadah seperti ini tanpa kumpul kan nggak mantap. Kan wanita senangnya kumpul, ya kan? Mangan ora mangan asal kumpul, ya kan? Tetapi sekarang pemanasannya dulu. Supaya saudara masih ingat di GBI Glow Fellowship Center ada ibadah WBK. WBK singkatan wanita bagi Kristus, bukan wanita banyak kostum. Ya kan? Nah, di mana wanita ini izinkan saya share tentang wanita dan rumah tangga. Saya percaya wanita tidak bisa dipisahkan dari keluarganya. Matius pasal 15 ayat 22 sampai 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Wanita ini adalah wanita Kanaan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang Kanaan dan orang Yahudi tidak bisa dekat. Karena waktu bangsa Israel masuk, menghalaukan orang-orang Kanaan. Jadi wanita ini bisa saja punya kepahitan. Tetapi itulah seorang wanita. Dia akan terobos apapun demi anak-anaknya, demi keluarganya. Kalau kita baca dalam Alkitab, seorang perwira di Kapernaum datang kepada Yesus karena hambanya sakit. Lihat ya, laki-laki bukan berarti nggak peduli sama keluarga. Laki-laki tetap harus bertanggung jawab untuk keluarga, I know. Tapi laki-laki banyak harus berjuang untuk pekerjaannya, untuk karirnya, untuk masa depannya. Yang memang tujuan akhirnya juga untuk keluarganya. Karena kalau karirnya bagus, gajinya bagus, masukan buat istri juga bagus. Jadi jangan ibu-ibu, oh cuma karir aja, cuma kerjaan aja. Ya kalau kerjaan yang bagus kan, ngalirnya juga bagus. Ya tapi kerjaan yang bagus, ngalirnya gak bagus. Nah itu lain cerita. Itu namanya ngaco, ya kan. Tapi gini nih, yang ini saya mau share. Ibu ini seharusnya gak berhubungan dengan orang Israel. Dia seorang perempuan Kanaan. Tapi karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita, and she knows, Yesus sanggup. Dia terobos aturan apapun. Itu menunjukkan naluri seorang wanita, anak keluarga. Tapi berhubung dunia modern sekarang, maka naluri wanita sudah terpecah-pecah. Ada yang juga harus cari uang. Kalau memang dia cari uang dan dia tahu the end of the day untuk tetap membahagiakan keluarganya, nggak apa-apa. Tapi ada yang akhirnya peduli setan sama keluarganya. Yang penting pokoknya kerjaan saya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya punya selingkuhan di pekerjaannya. Cuma laki-laki yang selingkuh. No, saya pendeta, saya ketemu banyak orang, so saya tahu the real world. Tidak sedikit wanita yang menjadikan karir adalah segala-galanya. Keluarga sampingan. Ini namanya orang Manado bilang tabo bale. Orang Belanda bilang the world staat op zijn kop. Dunia sudah berjalan di atas kepala. Nah, akibat dunia modern. Ada wanita-wanita yang sudah gak fokus lagi pada keluarganya. Dia fokus pada Instagram. Karena Instagram sekarang menawarkan barang-barang murahan, saudara. Cerita tentang kekayaan orang. Si ini beli ini, si ini beli ini. Akhirnya dia juga tertarik, pengen beli ini, pengen beli ini. Nah sekarang yang tawarkan kekayaan masuk penjara. Lu pengen laki lu masuk penjara. Ngaco lu. Boleh nggak Bu? Sebagai hamba Tuhan nih, as your pastor. Wanita di Gereja Bethel Indonesia, Glow Fellowship Center secara khusus. Jangan ada yang ikut program-program kampungan. Ikut program yang mendidik. Jangan jual beli tas. Si ini pakai barang ini, si ini pakai barang ini. Lalu ada yang mau ikut-ikut. Aduh, memuakkan. Wanita sedang kehilangan marwahnya untuk menjadi pribadi yang dahsyat dalam keluarga. Kalau
akhirnya kau bergaya hidup hedon. Awalnya cuma nonton seru. Loh, apa yang kau tonton lama-lama akan menguasai jiwamu. Akan menguasai alam bawah sadarmu. Loh iya dong, kita tonton apa yang baik buat kita. Iya kan? Jangan ambil paku lalu, cuma iseng kok, saya juga gak suka paku kok. Cuma saya iseng-iseng, rontok lu punya usus. Iya kan? Karena tontonan juga adalah makanan. Tapi buat kejiwaan kita, jiwamu sakit saudara. Omong kosong kalau sudah bilang, saya cuma nonton-nonton kok, cuma hiburan. Loh, kalau hiburanmu adalah hal-hal yang hedonik seperti itu akan merusak jiwamu, merusak otakmu saudara. Sorry kalau saya ngomong kebenaran. I love you. Sebagai gembala saya harus menggembalakan. Termasuk para wanita. Karena kalau jiwa wanita sudah rusak. Dengan YouTube channel. Dengan Instagram live. Coba lihat Instagram live. Kebanyakan ibu-ibu yang nonton tuh. YouTube tentang, aduh gak jelas gitu. Orang nyicipin makanan yang harga, 2 juta, 5 juta, cek. Astaga. Bertobat kenapa, Bu? Bukan berarti di Gereja Petra Indonesia Global Fellowship Center, ini gak boleh, itu gak boleh. No. Hanya apa yang baik, apa yang berguna, apa yang bermanfaat, apa yang jadi berkat, itu yang harus menjadi makanan saudara. Karena ingat, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nasi, sop, gado-gado, itu makanan buat fisik. Buat tubuh. Tontonan, bacaan, itu makanan buat jiwa. Iya kan? Kalau engkau banyak makan yang sehat, maka tubuhmu akan sehat. Begitu juga jiwa. Kalau jiwamu diisi hal-hal yang baik, yang membangun, yang jadi berkat, yang menenteramkan, yang sederhana, yang mengajarkan tentang keluarga bahagia, maka itu yang juga akan menjadi value. Karena apa yang kau makan dalam kejiwaanmu, itu akan menjadi nilai, akan menjadi value dalam kejiwaanmu. Tapi kalau yang kau hanya sensasi-sensasi gitu, maka jiwamu sakit, jiwamu rusak. Apa yang terjadi? Keluargamu rusak. Firman Tuhan, Alkitab, pujian penyembahan, itu makanan buat roh kita. Jadi karena itu makanan tubuh, makanan jiwa, makanan roh harus seimbang. Jangan makan sehat. Oke ke gereja. Tapi jiwamu hari-hari diisi tayangan-tayangan murahan, saudara. Tayangan-tayangan kampungan yang hanya menonjolkan, ini gua kesini. Apa sih gitu? Kok jadi rusak, saudara? Coba lihat wanita ini. Dia terobos segala sesuatunya hanya untuk satu. Anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid datang dan meminta kepada Yesus, ia pergi, yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, wanita ini dalam kondisi sangat dilukai, sangat disakiti, sangat direndahkan. Bayangkan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Iya kan? Dan kemudian apa yang terjadi? Murid-muridnya berkata, usir. Tiba-tiba Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Wanita ini stabil jiwanya. Gak gampang tersinggung, gak gampang kecewa, gak gampang sakit hati, gak gampang menyerah. Gak gampang baperan, gak gampang mikir-mikir yang aneh-aneh. Dia pokoknya mendekat kepada Yesus, menyembah dan berkata, Tuhan tolong aku. Ada hal yang badai yang lebih menyakitkan, tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kalimat ini sebetulnya Yesus tujukan bukan kepada wanita ini. Tapi kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang ada di sekitar situ. Yang merasa orang Kanaan itu seperti anjing yang selalu akan kembali kepada muntahnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow. Dengan lain kata, wanita ini punya prinsip, apapun yang Yesus kerjakan, apapun yang Yesus katakan, apapun yang Yesus izinkan terjadi selalu benar. Ayo sama-sama bilang sama saya, Yesus selalu benar. Ayo sama-sama bilang Yesus selalu benar. Ketik di live chat saudara. Ya Bu, bisa gak ketik di live chat? Wih, pendeta kayaknya ibu-ibu gak bisa banget. Ayo ketik di live chat, bilang Yesus selalu benar. Amin, amin, amin. Ayo bilang Yesus selalu benar, Yesus selalu benar. Yes, ya kan? Yesus selalu benar. Apa yang terjadi waktu wanita ini berkata? Tetapi anjing juga, coba lihat di ayat yang ke-27-nya. Kata perempuan ini, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku,
Kalau Yesus memang mau menghindar dari wanita ini, Yesus akan emosi. Orang udah dibilang, enggak kok ngotot. Tetapi saya udah bilang, kalimat ini Yesus sebetulnya bukan tujukan kepada wanita itu. Tapi Yesus tujukan kepada orang banyak yang selama ini berpikir bahwa orang Kanaan nilainya serendah anjing, selalu akan kembali kepada muntahnya. Superioritas Jewish gitu. Karena kita orang Yahudi, orang pilihan, bangsa pilihan Tuhan. Orang Kanaan, orang terbuang. Tapi lihat ayat yang ke-28, Yesus menjelaskan rahasianya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besar iman. Yesus mau katakan kepada orang banyak itu, yang kau anggap selama ini nilainya serendah anjing, perempuan Kanaan, imannya lebih besar. Bahkan dalam bagian lain dikatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang-orang Israel sekalipun, di antara keturunan Abraham sekalipun. Maka Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya apapun yang kita imani, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita jalani dengan kesungguhan, maka ada berkat Tuhan yang dahsyat yang dinyatakan. Haleluya. Klik. Saya pelajari begini. Wanita pada dasarnya punya peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana sorga dalam keluarga. Apakah suasana keluarga kita suasana sorga? Ataukah suasana keluarga kita suasana neraka? Sorry untuk ngomong ini. Sangat bergantung dengan peran seorang wanita. Ibu, mungkin kelihatannya kalimat saya keras. Tapi kalimat ini menempatkan wanita pada porsi yang sangat penting. Jangan selalu memandangnya berbeda dan berkata, jadi kalau ada masalah saya yang salah. Bukan. Peranmu sangat menentukan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Jangan cepat down. Karena suasana keluarga sangat ditentukan dengan peran seorang wanita. Mau kacau bagaimanapun. Tapi kalau wanita tetap bersemangat, wanita tetap beriman, pasti ada pertolongan dan rahmat Tuhan yang sempurna. Yang setuju sama saya, wanita boleh taruh tangan kananmu di dada, bilang peran saya sangat menentukan. Yes. Peran saya sangat menentukan. Sudah? Ketik di live chat saudara sekarang. Peran wanita sangat menentukan. Yes. Karena itu salah satu yang iblis mau serang adalah wanita. Iblis mau buat wanita kecewa, iblis mau buat wanita putus asa, ya iblis mau buat wanita lari tinggalkan tanggung jawab. Karena peran wanita sangat menentukan. Wanita adalah penopang. Ezer. Pelengkap. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Harus dimengerti. Pada dasarnya rancangan iblis dalam sebuah keluarga. Yang pertama miskomunikasi. Supaya komunikasi antara orang tua dan anak. Komunikasi antara suami dan istri. Komunikasi dengan ipar. Komunikasi dengan mertua, menantu. Bermasalah. Dan kalau sudah ada miskomunikasi. Maka terjadi kekacauan. Kepahitan. Dan akhirnya saling masa bodoh. Yang kedua. Rancangan iblis dalam sebuah keluarga adalah ketidakpercayaan. Karena ada banyak orang bilang cemburu bumbu cinta. No, cemburu bukan bumbu cinta. Orang cemburu bukan tanda mencintai. Orang cemburu tanda dia paranoid. Ada orang yang hidupnya cemburu terus. Dan selalu dibayang-bayangi oleh kecemburuan. Ya tapi suami saya pernah mengecewakan. Tapi. Saya yang kasih dalam Tuhan. Orang cemburu adalah orang yang memberi kesempatan untuk setan mengacaukan seluruhnya. Karena apa? Karena love built by trust. If you love your husband, if you love your wife, you have to trust. Ya tapi dia terserah. Kalau mau tetap hidup dalam cemburu, terserah. Karena memang setan maunya begitu. Supaya dalam keluarga tidak ada ketidakpercayaan. Tidak ada rasa percaya. Karena pada dasarnya orang ketika tidak dipercaya akan selalu merasa terjajah. Dan tidak pernah ada rumah tangga yang bahagia yang dibangun dari cemburu. Jadi kalau saudara mau silahkan tetap cemburu, silahkan. Ketidakpercayaan hanya mengundang setan masuk untuk menciptakan kekacauan dalam keluarga. Mungkin gak pernah ada terjadi percakapan yang terbuka. Tapi yang pasti, tidak ada orang nyaman dalam suasana ketidakpercayaan. Kalau engkau mau memulai keluarga dalam kebahagiaan, pastikan. Satu, komunikasi harus terbuka. Yang kedua, kepercayaan harus terjaga. Yang ketiga, jadi ingat ya, iblis maunya supaya dalam rumah tangga ada miskomunikasi. Jadi kalau udah ada miskomunikasi kita tahu nih, iblis sudah mendapat keuntungan. Kalau ada ketidakpercayaan nih, hidup cuma cemburu, hidup cuma curiga, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini, iblis sudah mendapat keuntungan. Saudara gak usah berdebat sama saya, lalu bilang, ya tapi kan suami saya, tapi kan istri saya, tapi kan stop sama nganape tapi itu. Ini yang saya jelaskan apa yang setan sedang mau bangun dalam rumah tangga saudara. Kan kalau saudara mau tetap cemburu, saudara mau tetap tidak percaya, terserah saudara. Kan yang susah-susah sendiri saudara.
Kan saya cuma jelaskan bagaimana supaya rumah tangga melepaskan segala niat iblis untuk mengacaukannya. Karena rancangan iblis, 1, miskomunikasi. 2, ketidakpercayaan. 3, adanya kekecewaan dan kepahitan. Mungkin istrimu pernah melukaimu. Mungkin suamimu pernah melukaimu. Dan ibu-ibu selalu berpikir, enggak, saya enggak pernah melukai suami. Loh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Luka itu bukan tergantung elu. Karena Alkitab juga bilang setiap manusia benar menurut pandangannya sendiri. Suami selingkuh aja bisa ngerasa benar kok. Ya kan saya selingkuh karena istri saya. Ya, itu yang saya bilang. Intinya, kalau ada kepahitan dan kekecewaan, itulah yang iblis mau. Makanya Alkitab ajarkan kita apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kepahitan dan kekecewaan adalah penjajahan iblis. Jangan bilang sama saya, kepahitan dan kekecewaan adalah keadaan. No, kepahitan dan kekecewaan bukan keadaan. Ada banyak orang yang mengalami keadaan yang lebih berat dari saudara. Tapi gak menyimpan kepahitan tuh. Dia serahkan pada Yesus. Tapi ada orang yang masalahnya ringan, jauh lebih ringan dari saudara. Tapi menyimpan kepahitan, kebencian, kedendaman, kekecewaan. Kenapa? Karena kepahitan, kebencian, dan kedendaman itu adalah jebakan iblis. Iblis maunya memang terus ada kepahitan. Serahkan aja pada Tuhan. Hiduplah dengan damai. Karena orang yang menyimpan kepahitan, maka sikapnya, mulutnya, perkataannya pasti akan keluar hal-hal yang pahit. Karena apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Ya kan? Selanjutnya. Jadi ingat ya, rancangan iblis dalam keluarga, miskomunikasi, ketidakpercayaan, adanya kekecewaan dan kepahitan, dan menonjolkan kepentingan diri masing-masing. Masing-masing merasa, oh suami saya mestinya begini dong. Ya kan, karena menonjolkan kepentingan diri, kebaikan diri, akhirnya memberi tuntutan-tuntutan. Dan ketika sudah menyampaikan tuntutan-tuntutan, ujung-ujungnya jadi penjajahan. Karena suami saya harusnya begini, istri saya harusnya begini. Tidak ada pernikahan yang bisa bahagia dengan tuntutan. Karena kalau ada tuntutan, maka yang ada merasa terjajah. Rumah tangga yang bahagia dimulai dari tekad. Pokoknya saya sebagai istri harus begini. Bukan mulai dari dia, tapi mulai dari saya. Lalu saudara mungkin menatap saya dan bilang, enak dia dong. Ya terserah. Kalau saudara mau tetap menuntut, ya silahkan. Tapi akibatnya setan bersuka cita dalam rumah tangga saudara. Sebagai gembala saya harus menyampaikan apa yang Tuhan mau. Buat setiap saudara. Dan yang Tuhan mau supaya ada komunikasi yang terjaga. Yang Tuhan mau supaya tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan. Yang Tuhan mau supaya ada ucapan syukur. Yang Tuhan mau ada saling menguatkan. Yang Tuhan mau masing-masing bertanggung jawab. Saya harus jaga peran saya sebagai istri. Karena istri punya peran yang sangat menentukan dalam kebahagiaan keluarga. Nah, karena itu saya catat di sini. Wanita adalah kunci kemenangan kebahagiaan keluarga. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, apa dasarnya? Klik. 1 Petrus 3, 1-2. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kalau saya baca dalam kehidupan sehari-hari ya, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka ada yang ngaco, yang kacau, yang hidupnya berantakan, tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lihat nggak? Peran istri luar biasa. Makin cerewet engkau, makin kau nggak bisa menangkan siapapun. Senjata seorang wanita bukan di mulutnya. Senjata seorang wanita justru pada ketaatannya, pada ketundukannya, pada kesabarannya, pada kesungguhan dalam terang Tuhan. Ibu, makin kau berkata, saya udah ngomong sampai berbusa sama suami saya, makin suamimu enek ngelihatnya, benar deh. Makin kau berbusa ngomong sama anak-anakmu, makin anak-anakmu luka. Bisa gak sekali-sekali lebih diam, lebih sabar, lebih menguasai diri? Kenapa? Lo jangan bilang, oh Gilbert enak, lo ini Alkitab. Dia ngomongin ngotot melulu, ya kan? Kan Alkitab bilang. Alkitab kan gak bilang, karena itu ibu-ibu cerewetin suamimu sampai dia stres, sampai dia bertobat. Malah enggak, malah enak. Sudah benar deh. Jangan sampai pikiranmu dikuasai oleh setan. Cari firman Tuhan, ayatnya mana? Perempuan yang cerewet membuat suaminya bertobat. Ya tapi saya juga udah gak taat, ya bertobat. Ya dia duluan bertobat. Ya kalau sudah mau nggak hancur rumah tangga sudah terserah. Kok dengar firman ngelawan terus, saudara ya kan? Demikian juga kamu istri-istri, tunduk kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kalau saudara mau tahu rahasia firman, iya kan? Ini di ayatnya. Tapi kalau saudara mau pakai cara saudara sendiri yang liar, premanisme itu silahkan. Lihat aja nanti apa hasilnya. Tapi kalau saudara mau cara firman Tuhan ini. Ayat 2, kenapa mereka bisa dimenangkan tanpa perkataan? Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi kekuatan wanita bukan pada mulutnya.
Kekuatan wanita bukan pada, oh saya punya teman banyak, saya bisa ikutin suami saya. Makin kelakuan saudara begitu, makin enak bener deh. Makin rumah tangga kacau dan ribut. Kalau ibu mau memberi kesempatan pada Roh Kudus, ibu tunduk pada suami, jaga kelakuan, hidup murni dan saleh, maka roh kemuliaan Tuhan akan turun. Kedahsyatan Tuhan akan terjadi di keluargamu. Haleluya. Klik. Saya pelajari. Bagaimana wanita menjadi kuncinya? Kunci kemenangan dalam keluarga yang pertama, dengan doa dan kesabarannya. Ibu, saya tahu berat kadang-kala tantangan seorang wanita. Karena itu wanita kekuatannya adalah doa dan kesabaran. Wanita yang suka berdoa dan wanita yang sabar menghadapi segala perkara. Jangan bilang sama saya, oh suami saya suruh cari aja yang sabar, saya malah gak sabar. Ya udah, kalau memang lu mau ngotot terus ya gak ada pemulihan dalam keluargamu. Ya tuai aja apa yang kau tabur kebencian, amarah, keributan, ya kau tuai itu semua. Tapi kalau kau mau dengar firman Tuhan, ini ayatnya, ini tuntunannya. Bahwa kekuatan wanita, bukan pada kekuatannya, bukan pada ototnya, bukan pada bacotnya. Kekuatan wanita ada pada doa dan kesabarannya. Kedua, bagaimana wanita menjadi kuncinya? Dengan iman dan pengendalian lidah. Coba wanita Kanaan itu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan di meja untuk anak-anak dan melempar kepada anjing. Benar Tuhan. Tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ada iman. Ada pengendalian lidah. Ibu, saya tidak bilang suamimu benar. Saya tidak bilang anak-anakmu hebat. Saya tidak bilang mertuamu benar. Yang saya cuma bilang adalah, walaupun suamimu ngaco, walaupun sekitarmu ngaco, kalau engkau ikut ngaco, ya kok dia begitu saya juga bisa begitu, ya gak apa-apa. Masing-masing dipakai setan ya hancur semuanya. Tapi kalau sebaliknya engkau mau mengerti, kalaupun semuanya ngaco, saya tetap pegang firman Tuhan. Doa dan kesabaranmu, iman dan pengendalian lidahmu akan menuntun kau pada kemenangan dan kemuliaan selanjutnya. Bagaimana wanita menjadi kuncinya? Dengan ketenangannya dan pengampunannya. Justru makin wanita tenang, makin wanita melepaskan pengampunan, maka di situ wanita mengundang hadirat dan kemuliaan Tuhan. Selanjutnya bagaimana wanita menjadi kuncinya? Dengan sukacitanya serta pikiran yang positif. Wanita hebat bukan soal dandanan, tapi wanita hebat dengan sukacita. Ada masalah apapun, dalam situasi apapun, anak-anak kagum dan bilang, mama luar biasa. Mama tidak pernah kujumpai mengeluh. Mama tidak pernah kujumpai berpikir negatif. Mama menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan. Istriku tidak pernah negatif. Istriku tidak pernah berpikir seenaknya dan semaunya. Istriku penuh dengan sukacita. Tidak pernah ku dengar istriku mengeluh. Sorry untuk bilang ini. Ada banyak suami-suami enak lihat istrinya mengeluh terus. Mungkin selama natap saya kok gitu pendeta? Saudara aja coba. Duduk sama orang 5 menit ngeluh terus. Males, bener deh. Apalagi ini bertahun-tahun, udah 15 tahun kawin mengeluh terus. Ada sekali-sekali sih kebahagiaannya. Tapi sisanya mengeluh terus, mengeluh terus, mengeluh terus. Lama-lama laki lu cepat mati, saudara. Bener deh. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, wanita, you are special in God's eyes. Wanita, engkau penting di matanya Tuhan. Itu sebabnya iblis mau datangkan tekanan terus menerus, kekecewaan pada wanita. Supaya wanita tidak menjalankan perannya. Tapi hari ini dalam ibadah wanita bagi Kristus bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, sebagai gembala saya mengingatkan, engkau adalah pemenang. Asal engkau mengikuti jalan-jalan firman Tuhan, maka apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Kita tundukkan kepala. Bapa, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Firman-Mu berbicara keras, tegas, jelas buat kami. Tinggal sekarang tergantung kami, apakah kami mau untuk menjalankan peran yang tidak mudah ini. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus kami tahu kami mampu. Sehingga kami menguasai diri. Kami menjadi orang yang mengampuni. Kami jadi orang yang melupakan yang lalu. Kami jadi orang yang hidup dengan iman. Kami jadi orang yang berserah kepada Tuhan. Dan pada saat yang bersamaan, sabar, tekun, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan mengetahui kami tidak mau beri kesempatan kepada iblis. Setiap wanita yang disayang Tuhan Yesus, izinkan saya berdoa. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, karena mungkin saudara merasa gak kuat, merasa gak mampu, merasa gak sanggup, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat saudara. Pastikan hari ini rahmatnya, anugerahnya, kasihnya tercurah buat kita. Bapa, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena beban, karena persoalan, karena masalah. Karena mungkin selama ini gak bisa kontrol perkataannya, gak bisa kontrol lidahnya, gak bisa kontrol hatinya. Penuh dengan luka, penuh dengan kepahitan. Bahkan akhirnya membalas, akhirnya banyak bersungut, banyak mengeluh. Hari ini kami dengar firman Tuhan, ya Roh Kudus, tuntun kami
kasih-Mu menenteramkan jiwa kami, Roh-Mu mengarahkan kami. Kami mau memberi makanan buat tubuh kami yang sehat. Kami juga pada saat yang bersamaan mau memberi makanan buat jiwa kami yang bertanggung jawab. Dan kami juga mau memberi makanan buat rohani kami, supaya kami hidup bukan lagi dengan daging, tetapi dalam tuntunan roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman hari ini mengarahkan kami pada kehendak Tuhan. Kami menjadi wanita yang lebih sadar akan panggilan kami, untuk menjadi terang Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Sehingga keluarga kami dapat mengalami suasana sorga. Keluarga kami dapat dipulihkan. Keluarga kami dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dan keluarga kami dapat merasakan janji-janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Segala sakit penyakit yang sedang menyerang kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuatkan iman kami untuk mengimani kuasa kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Berkati ketua wanita bagi Kristus di Gereja Bethel Indonesia ini, Glow Fellowship Center. Berkati pengurusnya, berkati aktivis-aktivisnya yang dengan semangat terus melayani bersama dengan wanita bagi Kristus ini. Tuhan pakai terus, bahkan kegiatan-kegiatan sosial yang mereka rencanakan, Tuhan berkati dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami menopang suami kami masing-masing dalam doa. Kami menopang anak-anak kami, menantu kami, mertua kami, ipar-ipar kami, saudara-saudara kami. Sehingga lewat syafaat-syafaat yang kami naikkan, perjuangan-perjuangan iman yang kami laksanakan, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kami melihat suami kami sesuai firman Tuhan katakan, istri yang cakap, suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang. Kami selalu membawa suasana sorga, membawa suasana damai dalam keluarga. Karena roh Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.